salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat-Nya lah kita masih diberikan nikmat kesehatan sampai saat sekarang. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat kepada Ibu Ernalida SPDM Hum PhD, kepada Ibu Dr. Anda Sri Rarasati Mulyani MM, dan Ibu Ardilia Sari SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara efektif, dan tak lupa teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai peranan mahasiswa sebagai pemuda dan kontribusinya terhadap bangsa. Mahasiswa mempunyai tugas yang lebih mulia, di mana mereka mempunyai tanggung jawab yang lebih besar terhadap bangsa dan masyarakat. Maka sejatinya yang menentukan kemampuan mahasiswa tidak dilihat dari keberhasilan saat dia memasuki perguruan tinggi, tetapi apa yang akan ia lakukan setelah dia lulus dari perguruan tinggi tersebut. Lalu bagaimana dengan peranan mahasiswa? Kita dipilih untuk menjadi pejuang intelektual dan moral, karena mahasiswa adalah golongan yang paling mendekati ranah masyarakat umum. Paling dekat di antara dua sisi yang berbeda, antara kanan dan kiri, antara atas dan bawah, dan antara kedamaian dan ketidakadilan. Mahasiswa mempunyai 3 peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu sebagai agent of change, sebagai iron stock, dan sebagai social control. Sebagai agent of change, mahasiswa dipersiapkan untuk membawa sebuah perubahan ke arah yang lebih baik, tentunya dengan tidak melupakan nilai-nilai luhur suatu bangsa dan jiwa Pancasila sebagai dasar fundamental. Sebagai iron stock, mahasiswa sebagai pemuda yang nantinya akan menggantikan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia. Jadi sebaiknya kecerdasan dan semangat tinggi yang dimiliki oleh para pemuda saat ini diimbangi dengan penguatan karakter suatu bangsa yang ada pada diri dan juga kebijakan dalam bertindak. Sebagai social control, mahasiswa adalah kaum intelektual yang turut mengawasi kebijakan publik dan turut membantu masyarakat untuk menyuarakan kesejahteraan demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat dan aman serta adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran mahasiswa sebagai pejuang intelektual dan moral sangat jelas apa yang menjadi tugas kita dan apa yang menjadi misi kita sebenarnya, di mana tugas itulah yang nantinya akan menjadi kontribusi kita terhadap bangsa. Tugas yang pertama adalah sebagai pejuang intelektual. Mahasiswa belajar untuk mengejar ketertinggalan, menambah pengalaman, mencari 1000 alasan untuk berpikir lebih ke depan, mencari jawaban dari setiap permasalahan, dan kemudian memberikan solusi untuk penyelesaian sebagai pembuka suatu jalan. Jangan berpikir bahwa itu sulit. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Peran yang kedua sebagai pejuang moral. Moral tidak hanya ketika kita berkata jujur, berbuat baik, dan lain-lain, tetapi bagaimana cara kita menyikapi sesuatu yang benar-benar kita harus peduli. Dalam perjalanannya, mahasiswa seharusnya mampu berpikir dengan berbagai sudut pandang yang berbeda, melihat suatu hal dengan dua sisi yang berbeda.
memikirkan hal apa yang harusnya dilakukan sebagai bagian dari anak negeri. Kita bisa memulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan membangkitkan benih-benih empati dan menyuburkan ladang simpatik di dalam hati kita. Berbuatlah sekuat kita mampu berbuat hal terkecil di antara sesama. Karena itulah fase-fase di mana kita menumbuhkan rasa kesadaran kita sebagai seorang pemuda. Sebelum saya mengakhiri pidato pada hari ini, saya ingin mengatakan kepada kita semua untuk merenungkan peranan kita sebagai seorang mahasiswa yang harusnya kita sadari. Tidak perlu melangkah terlalu jauh untuk mengabdi kepada masyarakat. Cukup di ruang lingkup kita terlebih dahulu. Dan saya yakin ribuan mahasiswa di perguruan tinggi di Indonesia ini mempunyai ciri khas masing-masing untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini ke depannya. Jangan pernah tanyakan apa yang telah negara berikan kepada kita, tetapi tanyakan kepada diri kita apa yang telah kita berikan kepada negara. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi diri saya pribadi. Hidup mahasiswa, hidup perempuan Indonesia, hidup rakyat Indonesia, majulah pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.